Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai delik-delik. Kami beranggotakan ada 11 orang, yaitu Excel yang Basuki dengan NIM 001, Muhammad Rafli Hidayat dengan NIM 004, Robin Mulki Ramadan dengan NIM 012, Dede Bagus Sadewo dengan NIM 013, Abdi Noval Satria Rafif dengan NIM 021, Tevan Agus Setiawan dengan NIM 024, Ilham Muhammad Zain dengan NIM 030, Sarah Tri Nur Firman Ramadan dengan NIM 031, Khairul Abdul Aziz dengan NIM 042, Aap Abdul Jamalulail dengan NIM 045, dan yang terakhir Wahyu Catur Adi Nugroho dengan NIM 047. Selanjutnya, saya akan menjelaskan yaitu delik hukum. Delik hukum yaitu tindakan yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku, yang berpotensi menyebabkan pelaku dikenakan sanksi atau hukuman oleh negara. Tindakannya bisa berupa perbuatan yang merugikan pihak lain atau masyarakat secara umum. Saya akan menjelaskan lagi tentang ciri-ciri hukum. Yang pertama yaitu melanggar hukum. Tindakan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku. Yang kedua yaitu dikenakan sanksi. Pelaku delik dapat dijatuhi hukuman atau denda oleh negara. Yang ketiga yaitu unsur kesalahan. Perilaku melakukan perbuatan dengan niat buruk atau kelalaian yang menyebabkan terjadinya pelanggaran. Contoh delik hukum pidana yaitu tindak kejahatan seperti mencuri, membunuh, atau menipu yang merugikan orang lain dan dapat dihukum penjara atau didenda. Selanjutnya ialah delik komisionis. Delik komisionis adalah tindak pidana yang berupa suatu pelanggaran terhadap larangan. Contohnya seperti mencuri, membunuh, dan menganiaya seseorang. Selanjutnya ialah delik omisionis. Delik omisionis adalah tindak pidana yang dilakukan dengan mengabaikan kewajiban hukum. Contohnya tidak memberikan pertolongan kepada orang yang berada dalam bahaya maut. Selanjutnya ialah delik komisionis per omissionem komissa, adalah tindak pidana yang berupa suatu pelanggaran terhadap larangan, tetapi tidak dilakukan dengan cara tidak melakukan suatu yang merupakan kewajibannya. Contohnya seorang ibu yang tidak menyusui bayinya hingga meninggal. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas yaitu delik dolus dan delik kulfa, yang dimana dua delik ini bertumbuh pada asas yang pertama yaitu asas Girsrap School, tiada pidana tanpa kesalahan. Yang kedua, actus non facit reum nisi mensit rea, seseorang tidak bersalah jika maksudnya tidak bersalah. Kesalahan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu dolus atau kesengajaan, yang didefinisikan sebagai perbuatan atau tindak pidana dengan unsur kesengajaan. Contohnya pada pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Yang kedua, kealfaan, yaitu didefinisikan suatu tindak pidana dengan unsur tanpa kesengajaan, yang dicontohkan pada pasal 359 KUHP, yang berisi barang siapa dengan kealfaannya menyebabkan orang meninggal dunia. Nah, selanjutnya adalah delik formil dan delik materil. Apa sih delik formil itu? Delik formil adalah delik yang menekankan pada perbuatan dari delik itu sendiri. Jadi, tindak pidana dianggap sudah selesai apabila perbuatan itu sudah selesai dilakukan. Jadi, delik formil tidak memandang dari akibat yang ditimbulkan dari delik itu sendiri. Contohnya pada pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat. Jadi, surat apabila sudah dipalsukan itu sudah termasuk tindak pidana, tidak melihat dari akibat dari pemalsuan surat tersebut. Selanjutnya ada delik materil. Apa sih delik materil ini? Berbeda dari delik formil, delik materil adalah ada delik yang menekankan pada akibat yang ditimbulkan. Contohnya pada pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Jadi, akibat yang ditimbulkan pada pembunuhan itu dianggap sebagai delik apabila nyawa yang bersangkutan sudah tiada. Untuk selanjutnya yaitu kejahatan. Kejahatan adalah tindak pidana yang diatur dalam buku 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kejahatan umumnya dianggap sebagai perbuatan yang sangat merugikan masyarakat atau individu, dan oleh karena itu diancam dengan hukuman yang lebih berat. Contohnya yaitu pembunuhan, pasal 338 KUHP, pencurian, pasal 362 KUHP. Yang kedua yaitu pelanggaran,
Pelanggaran adalah tindak pidana yang diatur dalam buku 3 KUHP. Pelanggaran umumnya dianggap sebagai perbuatan yang kurang merugikan dibandingkan kejahatan, dan oleh karena itu diancam dengan hukuman yang lebih ringan. Contohnya yaitu pelanggaran lalu lintas, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Yang kedua, pelanggaran peraturan daerah atau Perda. Perbedaan utamanya yaitu ada di beratnya hukuman. Kejahatan memiliki ancaman hukuman yang lebih berat daripada pelanggaran. Pembuktian kesalahan. Dalam kejahatan, pembuktian unsur kesalahan menjadi hal yang wajib, sementara dalam pelanggaran tidak diperlukan. Kemudian delik yang tidak berlangsung terus dan delik yang berlangsung terus. Delik yang tidak berlangsung terus, contohnya pada pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan. Pembunuhan ini jika sudah terjadi makanya ini sudah selesai. Namun pada pasal 333 KUHP mengenai perampasan kemerdekaan, tentunya selama belum terjadinya kemerdekaan orang itu masih terjadi kejahatan. Terima kasih. Nah, selanjutnya ada delik tunggal dan delik berganda. Apa sih delik tunggal itu? Delik tunggal adalah suatu tindakan pidana yang dilakukan dengan satu kali perbuatan. Contohnya tertera pada pasal 480 KUHP tentang penadahan. Penadahan dapat dikatakan sebagai delik jika dilakukan dengan satu kali perbuatan. Selanjutnya ada delik berganda, suatu tindakan pidana yang dapat dikatakan sebagai delik jika dilakukan secara berulang kali. Contohnya pada pasal 481 KUHP tentang penadahan. Penadahan dapat dikatakan sebagai delik berganda jika dilakukan secara berulang-ulang dan memenuhi syarat delik berganda. Oke teman-teman, di sini kita akan masuk penjelasan delik sederhana dan delik pemberatannya. Jadi delik sederhana adalah tindak pidana yang bentuknya pokok seperti yang dirumuskan dalam undang-undang. Contoh delik sederhana adalah pencurian yang diatur dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi, barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 900 rupiah. Delik yang ada pemberatannya, yakni yang perlu teman-teman ingat, yakni memiliki pemberatan tertentu sehingga sanksinya lebih berat. Contohnya delik yang ada dalam pemberatannya dalam pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ayat 1 diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun, dan ayat 2 jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan pasal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana paling lama 9 tahun. Selanjutnya ada delik aduan dan delik biasa. Delik aduan yaitu delik dapat dituntut dengan adanya aduan dari pihak yang dirugikan. Sementara delik biasa yaitu delik dapat dituntut tanpa tidak adanya aduan dari pihak yang dirugikan. Contoh dari delik aduan yaitu pencemaran nama baik. Seseorang yang merasa dirugikan atas tindakan orang lain itu dapat melapor ke pihak yang berwajib sehingga dapat diangkat menjadi tindak pidana. Sementara contoh dari delik biasa yaitu pembunuhan. Keluarga korban walaupun mereka tidak melakukan pengaduan ke pihak yang berwajib itu tetap dikategorikan menjadi tindak pidana. Selanjutnya yaitu tindak pidana ringan atau yang sering kita sebut juga sebagai tipiring, adalah tindak pidana yang hukuman maksimalnya 3 bulan penjara dan denda sebanyak-banyaknya 7.500. Contoh dari tipiring ini adalah penghinaan ringan. Lalu aturan yang mengatur tentang tipiring ini terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 205 sampai dengan pasal 210 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 301 ayat 2 dan pasal 352 ayat 1. Lalu bagaimana sih regulasi dalam melakukan pemeriksaan tipiring ini? Yang pertama, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ada acara pemeriksaan biasa, yang kedua ada acara pemeriksaan singkat, dan yang ketiga ada acara pemeriksaan cepat. Nah, tipiring ini masuk ke dalam acara pemeriksaan singkat. Delik ekonomi adalah tindakan pidana yang melanggar aturan hukum di bidang ekonomi seperti korupsi, penipuan, penggelapan pajak, dan juga pencucian uang. Tindakan ini merusak stabilitas ekonomi di Indonesia, merugikan masyarakat, dan juga menghambat pertumbuhan ekonomi. Ciri-ciri delik ekonomi yaitu 1. Motif keuntungan.
utama untuk keuntungan finansial. Yang kedua, pelaku berstatus tinggi sering dilakukan oleh orang berposisi ekonomi kuat. Selanjutnya ada modus kompleks, cara rumit dan tersembunyi. Yang keempat, yaitu dampak luas merugikan ekonomi dan masyarakat. Yang kelima, pelanggaran hukum ekonomi, melanggar aturan keuangan dan bisnis. Contoh delik ekonomi: 1. Korupsi, 2. Pencucian uang, 3. Penipuan, 4. Pelanggaran pasar. Yang kelima, pencucian uang. Terakhir, delik ekonomi ini tidak secara spesifik diatur dalam pasal-pasal tertentu di KUHP. Namun beberapa tindakan pidana yang termasuk dalam kategori delik ekonomi diatur dalam KUHP dan juga diatur di luar KUHP dan undang-undang khusus. Berikut penjelasannya. Yang di KUHP yaitu ada penipuan di pasal 387 KUHP, kedua penggelapan di pasal 327 KUHP, ketiga pemalsuan di pasal 263 KUHP dan juga pasal-pasal yang lainnya. Nah, itu tadi merupakan macam-macam delik. Semoga dari video kami kalian mampu memahaminya dengan baik. Oke, cukup sekian dari kami. Kami pamit undur diri. Sekian, terima kasih.